Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Nanas. Nah, di video kali ini aku lagi bikin roti sobek yang super lembut, super moist meskipun tanpa diulen lama atau tanpa diulen sampai kalis elastis ya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Nah, sebelumnya kita siapkan bahan-bahan sebagai berikut ya. Yang pertama kita aktifkan raginya. Ini aku ada 120 ml air hangat. Kemudian masukkan 3 sendok makan gula pasir, lalu aduk-aduk hingga gula larut. Nah, setelah gula larut, lalu masukkan 1 sendok teh ragi instan, lalu aduk-aduk kembali. Selanjutnya ini akan kita diamkan selama kurang lebih 8-10 menit atau hingga dia berbuih. Sementara di wadah lain kita campur bahan keringnya. Ini aku ada 150 gram tepung terigu pro tinggi. Dan aku campur dengan 100 gram tepung terigu pro sedang. 2 sendok makan susu bubuk. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Kita lihat ragi yang sudah kita aktifkan tadi. Setelah dia berbuih seperti ini, tandanya dia masih aktif dan siap kita gunakan. Selanjutnya aku masukkan 2 butir kuning telur ke dalamnya. Lalu aduk-aduk hingga dia larut. Nah, setelah kuning telurnya larut, lalu masukkan ke dalam bahan kering. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk memudahkan cara kerja kita, ini aku akan aduk menggunakan tangan. Pelan-pelan kita uleni hingga semuanya menyatu ya. Nah, setelah adonannya menyatu, lalu masukkan 2 sendok makan margarin atau mentega. Dan aku tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian uleni lagi hingga menyatu menjadi sebuah adonan. Ini nanti nggak akan aku uleni hingga kalis elastis, melainkan hanya sampai semuanya menyatu. Kira-kira sekitar 7-8 menit aja ya. Nah, setelah adonan menyatu seperti ini, lalu aku akan sudahi nguleninnya. Tuh kan, dia kelihatan sangat lengket banget, tapi nggak apa-apa. Selanjutnya ini aku akan diamkan selama kurang lebih 1 jam atau lebih atau hingga dia mengembang 2 kali lipat. Karena proses pengembangan ditentukan oleh suhu dalam ruangan kita, jadi lamanya nggak bisa ditentukan ya. Nah, setelah dia mengembang 2 kali lipat, lalu kita buka. Kempiskan adonan.
Di atas meja kerja taburi dengan sedikit tepung biar adonannya nanti nggak lengket. Kemudian bulatkan adonan. Untuk selanjutnya kita bagi menjadi beberapa bagian. Ini aku akan bagi menjadi 8 bagian. Setelah terbagi semua, lalu kita ambil satu bagian, kemudian kita bulatkan. Nah, seperti ini. Dan begitu seterusnya hingga semuanya selesai ya. Nah, setelah selesai dibulatkan semua, lalu ini aku akan tutup dengan kain biar atasnya nggak kering. Dan ini tadi aku udah siapkan loyang yang udah aku olesi dengan margarin dan aku taburi dengan sedikit tepung. Ambil satu bagian adonan yang pertama kali kita bentuk tadi, kemudian pipihkan. Setelah pipih, lalu kasih selai coklat di atasnya. Kemudian tutup. Lalu rapatkan sambil dicubit-cubit seperti ini biar coklatnya nanti nggak bocor. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita taruh dalam loyang. Kita ulangi satu kali lagi. Sama halnya tadi, kita pipihkan dulu. Untuk flat coklatnya ini resepnya sudah pernah aku share di video yang sebelumnya. Untuk linknya sudah aku simpan di dalam description box ya. Nah, setelah selesai ini akan kita proofing kembali. Tutup dan kita diamkan kembali selama kurang lebih 30 menit atau hingga dia mengembang 2 kali lipat. Nah, sebelum kita panggang rotinya, kita panaskan ovennya dulu di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Setelah rotinya tadi mengembang 2 kali lipat, lalu kita buka dan siap kita panggang. Masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan tadi. Untuk pemanggangan pertama, aku panggang di suhu 170 derajat Celcius, api bawah selama kurang lebih 10 menit. Nah, setelah 10 menit berlalu, apinya aku ganti menjadi api atas bawah dan aku panggang selama kurang lebih 10-15 menit atau hingga dia berubah kuning kecoklatan. Nah, setelah atasnya terlihat cantik kuning kecoklatan, lalu kita angkat. Dalam keadaan masih panas, olesi atasnya dengan margarin atau mentega. Kalau suka boleh juga ditambah dengan olesan madu ya. Nah, ini dia roti sobeknya sudah siap kita sajikan. Aku coba buka. Saat dipegang ini kerasa lembut banget. Coklatnya juga lumer banget. Tuh kan? Aku coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran lembut. Coklatnya lumer di mulut. Rotinya sangat lembut.
Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.